Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran-gambaran tentang kerajaan Allah beberapa kali diungkapkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk perumpamaan. Dalam Injil Markus pasal 4, 30-34, di sini ada perumpamaan yang indah, yaitu tentang biji sawi. Yesus memberikan gambaran tentang kerajaan Allah dengan beberapa perumpamaan. Demikianlah sabdanya. Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Selanjutnya dia memberikan gambaran kerajaan Allah seumpama biji sawi. Memberikan gambaran tentang kerajaan Allah seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji sawi itu sementara itu dinyatakan sebagai salah satu biji yang paling kecil di antara biji yang lainnya, atau yang segala jenis biji yang ada di bumi ini. Tetapi apabila biji sawi ini ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Injil Markus 4, 31-32. Dari perumpamaan inilah memberi inspirasi beberapa orang Kristen mendirikan yayasan atau suatu gerakan dengan nama biji sesawi. Perumpamaan yang disebutkan Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah. Hal yang sederhana dapat dipahami sebatas bahwa kerajaan Allah melampaui dari apa yang dapat dimengerti dan dijelaskan oleh siapapun. Namun siapapun yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya tidak akan lepas dari perlindungan dan pemeliharaan Allah. Ya, ini catatan yang penting untuk kita. Hal kerajaan Allah, penggambaran disampaikan oleh Yesus untuk sekelumit atau seberapa bagian mungkin dapat dipahami, dimengerti, dan juga berusaha dijelaskan oleh manusia atau oleh seseorang. Sekalipun hal kerajaan Allah itu sulit dijelaskan, namun perintah Tuhan Yesus jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang mengutamakan dalam hidupnya, mengutamakan kerajaan Allah, pasti akan mendapatkannya. Orang yang mengutamakan kerajaan Allah di mana Kristus bertakhta dan memerintah, berarti orang tersebut adalah hidup sepenuhnya untuk memenuhi kehendak Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki. Nah, orang yang demikian ini bukan hanya mendengar tentang kerajaan Allah, tetapi juga mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Markus memberikan suatu ulasan bahwa hal kerajaan Allah yang digambarkan dalam berbagai perumpamaan tidak akan mungkin dimengerti bahkan oleh murid-murid Yesus, kecuali oleh Yesus sendiri yang menjelaskannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara terperinci. Jadi muridnya spesial di mata Yesus. Terhadap murid-muridnya diuraikan secara terperinci dengan maksud supaya semua muridnya mengerti, dan pasti di antara murid-muridnya mengerti penggambaran perumpamaan yang diberikan oleh Yesus berkenaan dengan kerajaan Allah, karena Yesus sendiri yang menjelaskannya kepada mereka. Saudaraku, kerajaan Allah tempat naungan yang aman dan nyaman bagi setiap makhluk. Saya ulangi lagi, kerajaan Allah tempat naungan yang aman dan nyaman buat kita. Oleh karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, di mana Yesus berada, dan wujudkanlah doamu dalam lingkungan hidupmu, dimanapun kau berada, yakni jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tempat di mana kau hidup, di situ suasana surgawi hadir, karena engkau bukan hanya berdoa, tetapi memang menghadirkan suasana surga
damai sejahtera Allah di dalam Kristus yang memerintah dalam hati kita, dalam hubungan kita dengan sesama, sehingga di setiap tempat kita menebarkan damai sejahtera. Kita membawa suasana surgawi. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menghadirkan suasana surgawi. Tuhan Yesus Kristus memberkati.